Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Agrasiwi, peserta Latsar CPNS Angkatan ke-29 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kelompok ketiga. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan learning journal mengenai pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Inti muatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pertama mengatur hak, kewajiban, dan larangan. Hak-hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan, kewajiban dan larangan bagi penyelenggara pelayanan. Yang kedua, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan, sampai dengan pengawasan dan pemberian penghargaan. Masyarakat berhak menyampaikan pengaduan dan wajib untuk ditangani oleh penyelenggara. Yang ketiga, kewajiban pokok penyelenggara atau pemerintah, menyelenggarakan pelayanan prima dan penyusunan standar pelayanan serta pengelolaan pengaduan dan transaksi administratif, ganti rugi pelayanan publik dan sanksi pidana. Pelayanan publik pada hakikatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik oleh instansi pemerintah bermotif sosial dan politik, yakni untuk menjalankan visi dan misi serta mencari dukungan suara. Pelayanan publik oleh swasta dapat bermotif sosial, tetapi lebih banyak bermotif ekonomi, yakni mencari keuntungan. Pelayanan publik kepada masyarakat dapat diberikan secara cuma-cuma sebagai kompensasi dari pembayaran pajak ataupun ditarik bayaran. Tarif pelayanan publik oleh pemerintah ditetapkan berdasarkan harga produksi atau tarif yang paling terjangkau. Pemberian pelayanan publik secara seragam kepada semua warga negara sebenarnya justru tidak adil karena kebutuhan dan kepentingan masyarakat berbeda-beda. Klasifikasi pelayanan publik yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Prinsip-prinsip dari pelayanan publik yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramah tamahan, serta kenyamanan. Prinsip-prinsip dari pelayanan prima yang pertama responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Yang kedua, membangun visi dan misi pelayanan. Yang ketiga, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. Yang keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Dan yang terakhir, memberikan apresiasi kepada pegawai. Kendala pengembangan pelayanan prima yaitu kurangnya komitmen dari aparatur pelayanan, kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas, ketidakmampuan merubah kultur dan perilaku, kurang akuratnya perencanaan kualitas, kurang efektifnya program pengembangan sumber daya manusia, sistem dan struktur kelembagaan tidak kondusif, keterbatasan sumber-sumber, lembahnya sistem insentif, penerapan sistem manajemen kualitas belum efektif, berorientasi jangka pendek, sistem informasi kinerja pelayanan belum dikembangkan, lemahnya integritas aparatur, dan berorientasi mempertahankan status quo. Langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik yaitu membangun kesadaran melayani bagi aparatur. Yang kedua, membangun kesadaran kepada masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media massa, untuk menyampaikan saran dan atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat. Yang ketiga, memberikan reward and punishment yang seimbang. Yang keempat, mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. Serta yang kelima, melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik, yaitu menciptakan standar pelayanan umum. Praktik etikat pelayanan publik yang pertama itu pengertian etiket dan etika. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos,
yang berarti watak keasusilaan atau adat kebiasaan. Sedangkan etiket berasal dari bahasa Prancis etiquette yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Seringkali dua istilah tersebut disama-artikan, padahal perbedaan antara keduanya sangatlah mendasar. Etika berarti moral sedangkan etiket berarti sopan santun. Namun, meskipun berbeda, ada persamaan di antaranya yaitu menyangkut perilaku manusia. Perbedaan etiket dan etika dapat terlihat yaitu yang pertama etiket. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia, sedangkan etika tidak terbatas kepada cara dilakukannya suatu perbuatan. Etiket hanya berlaku pada pergaulan, bila tidak ada saksi mata maka etiket tidak berlaku. Etika selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata. Etiket bersifat relatif atau artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Sedangkan etika jauh lebih bersifat absolut, prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, sedangkan etika menyangkut manusia dari segi dalam. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada umumnya adalah sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Dasar etiket yang seharusnya dilakukan oleh aparatur sipil negara yang pertama yaitu politeness, yaitu sikap sopan yang harus diperlihatkan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Yang kedua, respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain secara baik dan wajar. Yang ketiga, attentive, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. Yang keempat, kooperatif, yaitu sikap menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan sementara kita sebenarnya sanggup dan mampu memberikan pertolongan. Yang kelima, tolerance, yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai di mana saja kita berada. Yang keenam, informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain, bukan sikap formal atau resmi, melainkan familiar, akrab, dan bersahabat. Dan yang terakhir yaitu self-control, adalah sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Ada beberapa manfaat dari etiket. Yang pertama, komunikatif adalah memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. Yang kedua, atraktif adalah mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain dengan diimbangi sense of humor yang tinggi. Yang ketiga, respectful adalah lebih dahulu kita menghargai orang lain dan jangan menuntut untuk dihargai orang lain terlebih dahulu. Yang keempat, self-confidence adalah untuk memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Beberapa praktek etiket dalam pelayanan yaitu etiket dalam menyampaikan salam dan tegur sapa, etiket bersalaman atau berjabat tangan, etiket bertamu dan menerima tamu, etiket bertelepon, dan etiket menangani keluhan pelanggan. Sekian learning journal saya mengenai pelayanan publik. Sampai ketemu di learning journal saya selanjutnya. Terima kasih.